Sebelum saya lempar-lempar lagi begitu, saya ini orang awam. Saya cuma ingin tahu tadi ada bagian yang penting. UNASnya diurusin, tapi gedungnya nggak diurusin, begitu ya. Gurunya juga agak kurang terurus juga, begitu kan. Nah, saya ingin tahu permainan uang dalam penyelenggaraan UNAS ini sampai berapa? Ada yang bisa bantu saya? Bisa. Silakan, Pak Daniel. Iya, Mas. Jadi anggaran ujian nasional ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu sekitar 600 miliar, Mas. Baik. Sekitar 600 miliar. Indonesia ya? Ya, itu yang dikeluarkan oleh Mendikbud pusat. Kita tidak tahu yang dikeluarkan oleh daerah. APBD. Ya. Kemudian ongkos yang dibayar oleh anak-anak untuk les. Tadi oleh Mas Alam. Ya. Itu kerja keras itu artinya ngelembur. Itu tidak di sekolah. Itu di lembaga bimbingan belajar. Dan bisnis bimbingan belajar itu triliunan. Perputaran uangnya. Perputaran uangnya. Ya. Ya. Jadi kalau tadi saya bisa menjelaskan kenapa UKG jeblok, tapi lulus murid 100%. Karena kerjaan LBB ini, Mas. Oke. Ini penjelasan lain di luar kecurangan. Iya, iya, iya. Ini bukan kebohongan ya, apa ya? Ini ladang baru ya. Ya. Yang muncul dari UNAS, rezekinya LBB. Ya, jadi ini kira-kira skala bisnisnya, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan. Sekarang ini menjelang UNAS, ini ibu-ibu ini sedang antri inden untuk les, Mas. Jadi guru ini kalau kita tanya pada anak kita, kalian percaya dengan guru kalian atau dengan mentor kalian di LB? Kebanyakan mereka bilang percaya dengan mentor. Karena di kelas mereka tidak belajar teknik-teknik untuk menyiasati soal. Ya, itu hanya guru-guru atau mentor-mentor di LBB yang tahu. Ya, ini realitas yang ada di lapangan. Jadi kalau kita mendesain kurikulum secara normal, berarti anak-anak itu belajar dengan normal mestinya udah lulus. Ya. Ya. Hanya anak yang bekerja keras itu karena dia di ekor kiri, Pak. Yang tidak terlalu pintar. Itu perlu kerja keras. Tapi di anak normal, jam belajar itu didesain tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu. Sekarang anak-anak itu kerja bisa lebih 40 jam per minggu. Jadi udah sekolah, kemudian ini tidak masuk akal dan sebagainya. Baik. Mereka mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental. Baik. Ya, jadi ini yang terjadi di lapangan. Anggarannya besar ya Pak ya. Secara yang dikeluarkan 660 miliar, belum yang LBB perputaran uangnya lebih lagi. saya juga penasaran, bisnis jual beli jawaban itu berapa miliar lagi hasilnya? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Karena ini kan biasanya H-2, H- berapa dari ini. Udah banyak yang saya punya jawaban gitu kan? Enggak, sekarang begini loh. Pernah dilakukan semacam dibikin komitmen kalau nggak salah, sekolah-sekolah itu kayak disumpah gitu ya. Padahal jawaban itu beredar sebelum soal itu sampai di sekolah gitu loh. Yang saya heran itu tidak pernah BSNP itu diminta untuk melakukan sumpah gitu. Sebelum sampai Jawa Timur, itu kebocoran sudah. Soal itu belum sampai terbagi ke daerah-daerah di Jawa Timur. Itu sudah, jawaban itu sudah beredar. Dan itu kasat mata. Kemudian ada kilahan begini kan. Saya tidak perlulah diurus bahwa itu nggak pakai duit, itu juga tetap nggak benar gitu loh. Apalagi kalau pakai duit kan soal kerja. Tapi yang jelaskan begini, bahwa ada kecurangan dan tidak semuanya Pak Daniel LBB itu di Irian itu tidak ada LBB, lulusnya juga 95% gitu loh Pak. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan karena kesulitan anak-anak lulus, tapi justru karena kecurangan yang itu bukan hanya oleh murid, oleh sekolah, bukan hanya oleh orang tua dan sebagainya, tapi juga oleh pelaksana UN ini. Kelulusan 100. Coba sekarang kita tanya, berani nggak Kemendikbud itu mengeluarkan hasil mentahnya UN? Belum gitu ada ya Pak ya? Hasil mentahnya UN sebelum diolah. Berani nggak? Baik. Gitu kan? Baik. Saya coba ke Pak Takim dari BPMS, boleh silakan mic-nya dulu Pak Takim. Silakan Pak. Nah ini sesuatu yang menarik karena kita ini sudah membicarakan ini, sudah mendebatkan ini bertahun-tahun. Iya, gitu ya. Dari 2001 ya Pak. Sudah 1 dekade lebih ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang hadir di sini, kita ini jangan-jangan ya menghibur diri sendiri begitu ya. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol sendiri, ya paling enggak ada saluran begitu ya. Mumpung diundang SBO gitu kan. Tapi kenyataannya
kita itu ibarat melihat rumah kita itu sudah kebakaran, lalu kita masih ribut membicarakan cara memadamkannya gitu ya. Lalu kita pakai cara evaluasi bagaimana alat ini dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut saya harus ada satu terobosan. Tadi kalau saya dengar Pak Daniel mengusulkan ada semacam upaya amandemen, saya pikir hal-hal yang harus sudah secara lebih serius lah. Kita kalau boleh menggunakan istilah, ya ini sudah harus bertobat nasional begitu. Tobat kita semua nasional. begitu. Tobatnya ke makam atau ke membawa pensil atau bagaimana Pak? Begitu kan. Saya tidak berani berandai-andai seandainya saya menteri begitu ya. Baik. Nah, saya pikir harus ada sesuatu. Kalau sekarang bersikeras itu yang harus dipertanyakan secara rame-rame itu kenapa itu? Pak, tanggapan alasan. Bapak terkait dengan rekan-rekan yang ada di kementerian ataupun di dinas pendidikan begitu yang ada di lokalnya begitu, yang jarang sekali mau berjumpa dengan elemen-elemen pendidikan yang lain begitu untuk memberikan penjelasan secara umum, itu kenapa sih Pak kira-kira? Ya kita hanya bisa mengatakan jangan-jangan begitu kan. Jangan-jangan punya sesuatu yang selama ini tidak diungkapkan begitu kan. Ya. Itu jadi wajar karena kita berada di luar lalu bertanya-tanya karena sudah sekian lama dan kita sudah dengar ungkapan-ungkapan tadi. Saatnya lah kalau sekarang itu dilakukan uji kompetensi guru itu loh diselesaikan dulu. Baik. Saya kira jadi itu unasnya pending dulu, nah, gurunya dulu yang itu diberesi dulu, Baik. sarana prasarananya dibereskan. Nah, kalaupun mau dilakukan itu, kita lihatlah kan sekarang memang dilarang kunjungan kerja, tapi kenyataannya kita masih ngintip negara-negara yang lebih maju lah gitu ya. Kita ngintip apa jalan-jalan Pak? Nah, nggak tahu ya apa ya. Tapi yang jelas, kenapa nggak lihat di negara-negara yang sudah maju itu tidak menjadikan ujian nasional itu untuk kelulusan itu jauh lebih merugikan kalau kita sekarang menyiapkan generasi muda kita itu dengan karakter yang nggak benar. Contohnya jelas mereka mengikuti. Nah ini kan kerugiannya sudah nggak bisa dihitung lagi Pak. Saya kira sudah bukan 600 miliar atau berapa triliun ini udah nggak bisa. Baik. Ini ya. Pak Takim boleh share ke Pak Arif Sakral, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita sudah harus mulai melihat pendidikan nasional itu sebagai satu sistem pendidikan ya. Jadi sistem ini pasti terdiri dari komponen-komponen ya, diantaranya adalah komponen yang utama. Dan back to the topic ya, bahwa topik hari ini adalah gara-gara dianggap tidak nalar, ya. akhirnya ada reposisi begitu. Ya, partisi maksudnya reposisi. apakah UNAS ini perlu dihapus? Dihapus ya demi kebaikan pendidikan seperti itu ya. Saya kira ini sesuatu yang tidak realistis. Karena dalam sistem pendidikan itu salah satu komponen utamanya adalah evaluasi. Ya, jadi itu tidak bisa disangkal ya. Jadi tanpa evaluasi itu bukan sebuah pendidikan. Pertanyaannya apakah UNAS adalah merupakan evaluasi yang tepat begitu? Ya, jadi begini. Kalau kita mengacu pada definisi sistem itu sendiri, maka keberadaan UNAS itu adalah mutlak dan harus dipertahankan untuk diadakan. Cuman eksesnya, ya, jadi perlu ditransformasi. Apa yang ditransformasi? Sistemnya, prosesnya, kemudian manusianya, ya, karena di negara yang sudah maju pun yang sekarang menganggap diakui oleh dunia, pendidikan ini bisa menjadi satu komoditas. Baik, UNAS tetap ada, tapi harus ada perbaikan dari sistemnya, begitu ya Pak ya? Ya, itu tadi sistem ya. Jadi kalau di luar itu sudah memakai namanya ATLI. ATLI itu approach, kemudian deploy, kemudian learn ya. Jadi dievaluasi dengan indikator-indikator tertentu, kemudian diperbaiki lagi. Ya, ini secara simultan. Oke, Pak, di titik ini berarti tahun depan UNAS tetap ada ya menurut Bapak ya? Tetap ada. Tapi kalau ada peluang sekecil apapun itu harus dipergunakan untuk memperbaiki sistem itu. Baik. Termasuk juga sistem penyelenggara. Kalau ada peluang sekecil apapun. Ya, Pertanyaannya adalah nanti tahun depan ini 6 bulan lagi kan udah harus ada pelaksanaan ujian lagi. Dan gitu. satu lagi untuk mengatasi ini, kita perlu ya, mengadakan satu forum yang terdiri dari orang yang memiliki kapasitas. Profesional pendidikan. Jadi bukan lagi kita melihat orang dari atribut gelarnya dan
Baik. Politisi atau Tanggapan Bapak yang malam ini ada meetingnya itu 80% adalah orang kementerian sendiri tanpa mengundang banyak elemen pendidikan secara umum? itu sangat tidak realistis. Ya, jadi idealnya semua komponen, ya terutama yang stakeholdernya, yang menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri harus ada di sana. Ya, harus terlibat. Karena mereka itu punya hak, terutama orang tua sebagai stakeholder utama dari anak itu. Silakan, tapi setelah jeda boleh ya Pak ya. Kita ambil jeda dulu, kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama dengan kami. Ya, sementara kita lagi break, kita membicarakan diskusi yang lain, tapi kita di sini di Jurnalis Club kita kembali lagi membicarakan tentang pendidikan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Tadi ada poin yang disampaikan Pak Arief, Pak Daniel juga langsung. Saya ingin menambahkan, saya ingin memberikan satu pendapat lagi, Pak Daniel silakan. Ya, evaluasi itu bagian melekat dari proses-proses manajemen. Ya. Tetapi dia tidak perlu tiap tahun. Sekarang tinggal waktunya. Dan siapa yang mau dievaluasi. Jadi kita bisa mengevaluasi murid, itu sebenarnya tugas guru. Evaluasi sekolah melalui akreditasi. Langsung, karena ketemu terus ya Pak ya? Ya, ada macam-macam evaluasi. Tapi guru itu kan kerjanya tiap hari. Ya, guru itu kerja tiap hari, murid pergi ke sekolah juga tiap hari. Ya. Jadi kami usul, kami tidak ingin UN itu hapus, tidak. Kami ingin UN itu direposisi hanya untuk fungsi-fungsi evaluasi, kepentingan justru untuk evaluasi kinerja pendidikan Kemendikbud. Tidak dikaitkan dengan murid. Murid sudah dievaluasi oleh gurunya. Jadi kementerian punya formulasi baru untuk evaluasi secara nasional, Iya. begitu ya? Murid sudah dievaluasi oleh guru. Guru silakan dievaluasi melalui sertifikasi. Sekolah dievaluasi melalui akreditasi. Sekarang siapa yang mengevaluasi Kemendikbud? Baik, siapa yang mengevaluasi Kemendikbud? Jadi Baik, ini evaluasi justru presiden bagian, ya? ini justru bagian dari akuntabilitas publik kementerian itu. Jadi kita mempertanyakan dong dana 200 triliun atau lebih ini. Ini bagaimana hubungannya dengan kinerja pendidikan, ya? Apalagi dengan kesan seolah ini tidak transparan. Ya, Jadi evaluasi penting, evaluasi itu penting. Kita tidak ingin hapuskan, ya. Cuma usulan kami lakukan aja 3 tahun sampai 5 tahun sekali, lewat sampling, tidak harus di kelas 3 atau kelas 6, tapi bisa di kelas 2, kelas 11, kelas 5. Secara komprehensif. Mungkin apakah itu karena ada banyak faktor uang yang berperan di dalamnya, uang yang bermain di dalamnya, dan kemungkinan lagi ada banyak proyek lagi, proyek cetak soalnya, proyek pengirimannya, proyek ini belum lagi proyek sebar-sebar contekannya, atau bagaimana saya tidak tahu. Ya. Berkemungkinan itu kah? Pada akhirnya Mas, pada akhirnya pendidikan yang baik itu menghasilkan murid yang kalau dia diuji tidak perlu diawasi. Ya, baik. Ya, itu pada akhirnya. Ya. Kejujuran ya, kalau dia diuji tidak perlu diawasi, kejujuran. Jadi tidak perlu pengawas. Baik. Itu berarti pendidikannya berhasil. Saya belum dengar suaranya, Raffitor, boleh dijelaskan pendapat Bapak ini ada upaya, sebenarnya ada 3 hal ya, reposisi, reformasi atau revolusi. Kita seolah membicarakan revolusi ya malam ini ya, tapi yang diupayakan sebenarnya reposisi. Pak Victor? Saya hanya sekedar mengingatkan aja, saya mungkin Pak Daniel, Pak Yoyo, yang bersama-sama tanda tangan untuk UNAS. Keputusan MA kan jelas. Salah satunya ya, pemerintah diminta meningkatkan kualitas guru, pemenuhan sarana, prasarana, serta akses informasi yang lengkap sebelum melakukan UN. Kemudian juga pemerintah diminta meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Putusan MA sendiri kan nggak pernah dilakukan, bahkan ada peringatan dari PN, Jakarta Pusat terhadap Mendikbud. Ini kan sekarang muncul reposisi semacam kayak gini nih. Apakah juga didengar oleh pemerintah? Memutusan MA aja nggak pernah didengar. Nah itu dia yang saya ingin gali. Bagaimana masyarakat harus bersama-sama untuk bisa didengar, Pak Victor? Nah, Pak Victor? karena itu paling nggak setelah hari ini teman-teman yang saya juga sudah ikut tanda tangan. Ya kita bersama-sama. Mungkin besok kita menghadap Sekwilda kayak dulu lagi, Pak Daniel. Atau kita mendapatkan will, kita bersama-sama menghadap untuk melakukan dukungan, bukan hanya sekedar dialog semacam ini. Baik. Saya pikir rencana ini sehingga bisa menjadi opini masyarakat lebih luas. Baik.